Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata.
Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari persiapkan hati dan hidupmu untuk engkau menerima lawatan Tuhan. Sebab ketika Tuhan melawat hidupmu, maka sesuatu yang baru pasti terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan kebangkitan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah kebangkitan-Mu pagi hari ini membangkitkan iman kami, membangkitkan roh kami, untuk kami boleh mengambil bagian di dalam kebangkitan-Mu. Mengambil keputusan yang penting dalam hidup kami pagi ini. Untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mengalami kuasa mujizat kebangkitan-Mu. Sehingga Tuhan setiap kami pagi ini, bersama istri, suami, anak-anak kami, dimanapun Tuhan kami berada, baik umat-Mu di gereja, di rumah, yang ada sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, kami tahu pagi ini Engkau melawat kami. Engkau yang mengampuni setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap kesalahan yang kami perbuat. Biar pagi ini lewat kebangkitan Tuhan yang kami rayakan hari ini, kami melihat, kami merasakan, dan kami boleh mengalami Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau sudah menebus hidup kami. Dan kami tahu Engkau hidup selamanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kasih-Mu. Kami merindukan mujizat-Mu pagi ini bagi kami. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam satu nama. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan segala pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mau memuji-muji nama Tuhan dengan suara yang keras katakan amin. Kita percaya saudara, kalau kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus mati, pada hari pertama iblis masih tertawa. Pada hari kedua iblis bersorak-sorai. Tapi pada hari yang ketiga kita tahu Tuhan Yesus bangkit. Dan iblis dikalahkan. Saya tahu iblis menangis meronta-ronta. Karena dia melihat Yesus kita bangkit. Sebab dia penebus kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Kita rayakan kebangkitan Tuhan. Kita rayakan kemenangan bagi kita pagi ini. Oh, mari semua bertepuk tangan. Oh, mari kata
Yakin? Ku yakin. Coba yakinkan saudara. Katakan di hidupmu. Ku yakin. Oh, oh, Dia yang mengangkat deritamu. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitmu. Sembuhkan sakit. Ayo, yakin saudara. Imani pagi ini. Ku yakin. Oh, mari angkat tangan kita sama Tuhan. Ku angkat panji. Oh, sabda menang atas bang yang menebusku. Dia hidup. Dia hidup. Oh, Dia menebusku. Dia menebusku. Dia hidup saudara. Dia hiduplah. Oh. Percaya saudara, mujizat Tuhan terjadi pagi ini atasmu. Sebab Dia hidup selamanya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Tuhan. Oh, ku yakin. Kau angkat deritaku Tuhan Yesus. Kau angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Oh, ku yakin. Mari angkat tangan kita sama Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menang. Oh, Dia menebusku. Dia hiduplah. Oh, Dia menebusku. Dia hiduplah. Ya, Dia bebaskan. Mari bangkit saudara. Bukan Oh, dan ku menari menyambut kerajaanmu datang. Angkat tanganmu sama Tuhan. Dia menebusku. Lambaikan tangan kita sama Tuhan saudara. hiduplah. Oh, Dia menebusku. Dia hidup. Dia menebusku. Yesus hiduplah. Hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Sekali lagi saudara. Dia menebusku. Yesus hiduplah. Hiduplah. Dia menebusku. Dia menebusku. Dia hiduplah. Oh, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Saya percaya iblis dikalahkan. Amin saudara. Apapun musuh-musuhmu sudah dikalahkan Tuhan. Penderitaan sakitmu sudah dikalahkan Tuhan. Saudara, baiklah kita mengucap syukur dan kita katakan Dia baik. Amin. Yesus baik saudara. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus baik bagiku. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Yesus baik bagiku. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan. Allah penyelamatku ya. Kuasa maut dikalahkan. Ya. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan. Allah kemenangan. Mana jempolnya? Dia sungguh ya. Yesus baik saudara. Dia baik bagiku. Yesus baik.
Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenangan. Angkat tangan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan kanan kirimu. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Katakan, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya! Yesus baik, saudara. Amin. Amin. Kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kalau Bapak dan Ibu dan Saudara masih ada pagi ini dan boleh beribadah kepada Tuhan, itu menyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Biar pagi hari ini, di hari kebangkitan Tuhan ini, saudara mari mengucap syukur. Sekalipun masalahmu belum selesai, sekalipun sakitmu belum sembuh sempurna, sekalipun keuanganmu sedang mengalami masalah, tapi Tuhan mau, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan mau. Terlebih apalagi saat ini kita diberi kesehatan. Terlebih saat ini kita diberi berkat yang berlimpah. Kita tidak dalam kekurangan. Kita dicukupkan Tuhan. Kita masih bisa berjalan, melihat, bekerja. Saudara bersyukur pagi ini. Mari datang sama Tuhan. Jangan lihat siapa di kanan kirimu, saudara. Tapi pandang Yesus pagi ini. Supaya Dia yang memulihkan hati dan hidup. Dia membawamu pagi ini. Untuk engkau mengenal kehendak-Nya di dalam hidupmu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa dapat ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Mari katakan dengan segenap hati. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Jesus, Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih
bersyukur. Dan kami selalu mau bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Mari angkat tanganmu sama Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah. Oh katakan betapa kagum. Betapa kagum perbuatan Jesus. nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah. Oh indahnya, oh indahnya, oh herankah. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Angkat tanganmu dan bersyukurlah. Oh sebab Dia baik. Yesus baik. Haleluya. Jesus. Kau baik, Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Biar kita ada di sini pagi ini hanya untuk menyembah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Here I am to worship, here I am to bow. Kami datang bersujud Here I am to say dan kami mau that katakan, You're my Kaulah Tuhan di hidup kami. You're all altogether Oh betapa indah bersamamu Tuhan. Altogether worthy, Oh, altogether wonderful to me. here I am to worship. Here I Umatmu am menyembahmu pagi ini Tuhan. Here I Umatmu am sujud di kakimu. say that Oh, You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. I never know. Oh, I never know how much it to see my sin. Betapa besar dosa kami Tuhan. Berapa mahal harganya Kau bayar. I never know. Kau bayar di kayu salib. Oh Jesus, my sin upon the cross. Here I am to worship. Kami datang menyembahmu Tuhan. I am to say
Sekali lagi saudara, angkat tangan kita sama Tuhan. Here I am to worship. Seluruh bumi menyembahmu pagi ini Tuhan. Setiap keluarga menyembahmu. You're all together lovely. All together wonderful. Yes Lord. All together wonderful to me. Mari angkat tangan sama Tuhan. Syakaya Rab. Ini umatmu Bapa yang sudah kau tebus dengan darahmu. Baharui hidup kami, sembuhkanlah sakit kami, ubahlah hidup kami Yesus. Bangkitkan iman kami pagi ini Tuhan, untuk kami dapat melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lawat suami-suami, lawatlah para istri, lawat anak-anak kami, lawat orang tua kami Tuhan. Supaya kami sehati, supaya kami semakin diberkati Tuhan, supaya kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Aku percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Aku percaya yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang berat Tuhan beri kelegaan. Yang membutuhkan jalan keluar Tuhan berikan jawaban. Pagi ini mujizat Allah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang tadinya hidup dengan dunia ini, pagi ini kami katakan, kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau lahir baru pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Biarlah Roh-Mu terus bekerja. Dari tempat ini sampai kami pulang. Dan kami dimanapun berada. Bahkan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu terus bekerja atas hidup kami. Sehingga firman-Mu yang kami dengar pagi ini bekerja di dalam hidup kami. Berakar berbuah bagi kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar pagi ini setiap kami diurapi. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya dan biarlah firman ini menjadi pedang bermata dua Tuhan Yesus. Bagi yang mendengar dan bagi yang menyampaikan. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, berikan hikmat-Mu, taruhkan perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba Tuhan. Biarlah Tuhan segala apa yang hamba katakan boleh berasal daripada Tuhan aja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih kepada NCC dan Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk hari ini bisa menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Tema yang diberikan hari ini adalah mengenai disiplin diri. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tema kita ada rangkaian tema yang sudah disusun sesuai dengan tema tahun 2021 yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Paniko mengenai integritas. Jadi kita nggak jauh-jauh dari karakter. Oke, masuk ke dalam tema kita disiplin diri. Bicara tentang disiplin, kita mulai dari artinya dulu. Disiplin berarti kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Nah, akar katanya dari bahasa Latin yang sama ternyata dengan disciple, yaitu discipulus yang artinya pelajar atau mengajari atau mengikuti pemimpin yang dihormati. Jadi bicara disiplin itu nggak bisa lepas dari murid. Disiplin nggak bisa lepas dari pemuritan. Jadi kalau kita ngomongin disiplin, kalau bagi saya disiplin itu bukan sebuah kegiatan, tapi disiplin adalah hasil dari ketaatan, hasil dari konsistensi, hasil dari proses dalam waktu yang ada yang sebentar, ada yang cukup lama. Sebagai contoh, ketika kita mengajar anak kita atau dulu kita diajar oleh orang tua untuk setiap kali mau makan harus doa dulu ya. Bertahun-tahun itu diajarkan berulang-ulang dan akhirnya kita terbiasa, terdisiplin untuk setiap kali mau makan doa dulu. Atau yang gampangnya hal-hal yang simpel setiap hari, misalnya mandi sehari 2 kali atau harus sikat gigi. Yang seperti itu menjadi disiplin yang udah terbawa dalam diri kita. Dan kalau bicara rohani, disiplin untuk bersaat teduh, untuk baca Alkitab setiap hari, itu menjadi tanggung jawab kita pribadi dan dilatih dari proses yang sudah kita alami sebelum-sebelumnya. Dan hari-hari ini ternyata disiplin diri kita itu diuji. Terutama yang setahun terakhir ini, setahun lebih ya, di akhir Maret tahun 2020 di mana kita akhirnya mengenal kata lockdown. Disitulah ketika corona dan akhirnya kita di lockdown, gak ada lagi kegiatan gereja. Disiplin diri kita masing-masing dalam hal beribadah itu teruji. Gak ada lagi jadwal kegiatan. Hari Minggu orang Kristen harus ke gereja ya, harus duduk di gereja, gak ada. Atau gak ada lagi buat yang biasa melayani, gak ada lagi jadwal pelayanan. Gak ada lagi komsel, pertemuan face to face, nggak ada lagi kakak rohani yang mendampingi ketika kita mungkin butuh pelukan atau butuh kekuatan. Biasanya ada yang pegang tangan kita, ada yang peluk, ada yang berdoa bersama dengan kita secara bersentuhan fisik, nggak ada. Nggak ada lagi yang mengawasi kita untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Itu semua balik kembali ke disiplin diri masing-masing, di mana selama bertahun-tahun kita sudah dilatih. Tapi juga nggak ada aba-aba bahwa nanti ya sebulan ke depan kita akan diberlakukan hal-hal seperti ini. Nggak ada. Tiba-tiba lagi kita enak-enaknya beribadah, enak-enaknya berkomunitas, tiba-tiba semuanya di drop. Tanpa aba-aba, tanpa latihan bahwa kita akan mengalami hal seperti itu. Gereja-gereja besar mungkin yang sudah terbiasa dengan online, mereka langsung up online-nya. Tapi kayak contoh gereja kita membutuhkan waktu beberapa bulan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Sebagian dari kita akhirnya bisa menemukan makanan rohani mungkin melalui YouTube yang pas dan akhirnya hanya ya oleng-oleng sedikit langsung bisa kuat lagi, teguh lagi. Sebagian lagi masih butuh waktu yang cukup lama, sempat jatuh dulu mungkin, sempat kering dulu, sempat juga rasanya kehilangan arah nih, gimana nih ibadah nih kayak gini, online cuma ngeliatin handphone gitu kayak gak ada rasa. Tapi akhirnya dia bangkit lagi. Tapi sayangnya sebagian lagi ada juga beberapa dari kita yang sampai hari ini mungkin terpuruk.
depressed. Dan sepertinya rohaninya sangat sulit untuk dibangkitkan. Kita berdoa buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang mengalami hari-hari ini, hari-hari yang berat. Apalagi ditambah lagi selain dari sisi rohani, juga dari sisi jasmani, dari sisi pekerjaan, dari segi tuntutan hidup yang terus berjalan bahkan bertambah. Disiplin diri membawa kita untuk tetap konsisten di dalam Tuhan, untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau bicara mengundurkan diri Bapak Ibu, saudara semuanya, itu bukan hal baru. Di dalam kitab Yohanes pasal 6, di dalam kitab Yohanes pasal 6, di ayat yang 60 sampai 71, itu perikopnya mengenai murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Jadi waktu itu Tuhan Yesus berbicara cukup keras, dan di ayat yang ke-66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, nggak lagi mengikut Yesus. Lucu nih, perikop ini maksudnya Yohanes pasal 6 ini tuh dimulai dengan judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Kemudian judulnya lagi orang banyak mencari Yesus. Ketika mengikut Yesus, kita melihat mujizat. Wah mujizat, pertolongan Tuhan nyata, yes. Yesus memberikan, saya lapar, Tuhan berikan makan, Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan sisa. Wow, kayaknya semua serba selebrasi, semuanya serba hal-hal spektakuler. Tapi ini Yesus loh, masih kelihatan Yesusnya ya. Tapi ketika Yesus mulai mengajar dengan hal yang keras, banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang keras dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita ngalamin kayaknya Tuhan kayak lagi ngedidik kita, mendisiplinkan kita. Kadang kalau kita melihat orang, misalnya ngelihat keadaan, kadang kita suka kecewa. Kayak lihat di sebelah atau orang yang setara dengan kita, sejajar. Kok kamu kok gitu ya? Harusnya kan. Lalu nanti kita meningkat lagi ke pemimpin, ke atasan kita. Dia kan harusnya sebagai pemimpin ya, bisa seperti itu. Kok kayak gitu? Dan kalau lama-lama sering-sering begitu, akhirnya kita melihat yang paling atas, Tuhan Yesus. Tuhan kan harusnya Tuhan, kok dia begitu? Dan kecewa. Itu yang terjadi mungkin ya pada zaman Yesus, sehingga dia kan Yesus ya, dia kan nabi, dia kan guru, dia kan yang melakukan mujizat-mujizat besar. Kenapa sekarang dia ngomongnya kayak gitu? Dan mereka kecewa, lalu mengundurkan diri. Saya ingat ada lagu zaman dulu banget kayak lagu itu. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Dan itu berlaku banget buat sekarang Bapak Ibu. Kalau kita ngelihat ke kiri, ke kanan, ngelihat orang, bubar. Jangankan pelayanan, mengiring Yesusnya aja bisa bubar. Disiplin diri, benar-benar tema yang wah banget sih buat saya pribadi. Karena ini juga mengingatkan saya bahwa tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang lihat, apakah kita masih berdisiplin? Integritas. Ketika apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati, dan apa yang kita lakukan, sama enggak ketika ada dan gak ada orang? Ketika dipuji dan gak dipuji? Ketika ada yang perhatiin maupun yang gak ada yang perhatiin? Karena integritas, orang yang berintegritas dimanapun, kapanpun sama. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, apa yang dia katakan dan apa yang dilakukan, itu sama. Baik ada yang lihat maupun gak ada, baik ada yang perhatiin maupun gak ada.
integritas, dan di dalamnya ada disiplin. Saya sedikit kesaksian Bapak Ibu bahwa saya ada bawaan dari lahir. Dan saya udah berdoa dengan iman anak kecil yang dulu saya mungkin pernah saksikan bahwa saya mengalami kesembuhan melalui iman anak kecil. Waktu itu saya masih SD, lalu saya sembuh. Dan saya mau mencoba lagi dengan iman anak kecil itu, saya mencoba, Tuhan yang kali ini dari lahir. Tapi saya percaya Tuhan bisa sembuhin. Nggak sembuh. Lalu beranjak waktu remaja, saya ingat waktu itu mulai GBI masuk di Cikarang. Jadi Pak Niko suka adain KKR dulu di Hotel Sahid Lipo Cikarang. Saya salah satu yang maju, anak remaja yang maju minta disembuhin, nggak sembuh. Terus ketika saya udah beranjak dewasa, ini pergumulan karena itu saya hadapi tiap hari, nggak menyakitkan tapi mengganggu. Lalu waktu saya udah kerja, saya ingat tahun 2006 ya kalau nggak salah. Hambanya, wah penuh karunia dengan kesembuhan, Pak Benihin. Siapa ya yang sakit nggak mau datang gitu kan ke pantai Karnaval Ancol. Itu benar-benar dibebasin, hanya orang-orang yang benar-benar niat mau datang mau sembuh aja. Karena itu di lapangan, bebas, kita berkelompok-kelompok sendiri di tiker. Saya waktu itu diajakin sama kakak saya. Jadi saya sendirian, yang lainnya teman-temannya dia ada 7-8 orang. Saya nggak peduli karena dari rumah saya udah niat bahwa saya mau dapetin kesembuhan itu. Saya tahu ini hambanya yang penuh dengan karunia kesembuhan. Jadi ketika itu di lapangan, nggak ada suasana gimana, nggak ada orang yang tumpang tangan juga, nggak ada asyir yang melayani pun, karena kita posisinya jauh dari panggung, cuma kelihatan panggung kayak kotak gitu aja, nggak kelihatan juga Benihinnya. Tapi saya ngalamin lawatan Tuhan luar biasa. Saya nggak peduli dengan orang kiri kanan saya juga nggak kenal. Saya nggak malu dengan kakak saya dan teman-temannya. Tapi saya ngalamin lawatan Tuhan luar biasa. Benar-benar Tuhan, Roh Kudus jamah dan dengan berbahasa roh dan semuanya. Dengan nangis-nangis pastinya, keluar air dari ini dan ini, semuanya terserah lah. Pokoknya saya bersyukur sekali kalau Tuhan melawat saya hari itu. Dan saya bilang, puji Tuhan. Saya minta sekali lagi, Tuhan sembuhin. Saya tahu Tuhan bisa. Setelah selesai semua lawatannya, saya masih di posisi duduk ya waktu itu. Ada firman yang Tuhan sampaikan di hati saya, yang bunyinya jelas banget. Firman-Nya adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Apakah saya kecewa? Enggak. Uniknya, hari itu saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Justru saya mendapatkan seperti kepastian bahwa ya udah, memang ini harus ada dalam diri saya. Dan kekhawatiran saya untuk masa depan, Tuhan bilang, aku yang pegang masa depanmu. Jadi hari itu saya dapat firman yang Tuhan pernah katakan pada hambanya Rasul Paulus ketika dia berdoa untuk kesembuhan. Hari itu Tuhan melalui Roh Kudus taruhkan di hati saya jawabannya, cukup kasih karuniaku bagimu. Roma 8 ayat 35-36 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apa yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apa yang membuat kita jadi nggak disiplin dan konsisten dalam Tuhan? Apa yang membuat kita menjadi kecewa, terus abis itu kita selesai baca Alkitab, kita selesai berdoa, kita selesai berharap sama Tuhan? Kesesakankah? Kelaparankah? Kekurangankah? Karena posisi kita adalah domba-domba yang setiap hari dianggap sebagai domba sembelihan. Kita harus jadi siap. Kita emang domba yang siap disembelih.
Dan itu enggak enak. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tekun dalam iman kita? Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 11. Saya maunya bacain tapi takutnya jadi kelamaan. Saya baca sepotong-sepotong lalu saya langsung ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 11. Perikopnya mengatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Poin pertama adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju pada Yesus. Ya, seperti lagunya zaman dulu itu, pandang terus padanya, jangan noleh ke kiri ke kanan. Pandang aja Tuhan Yesus. Jangan pandang salah orang lain. Mata yang tertuju pada Yesus membuat kita bisa mengampuni, membuat kita bisa terus maju, karena kita tahu siapa yang kita iringin, karena kita tahu siapa yang kita ikutin, karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Disiplin, kegiatan apa ya, mau disebut kegiatan rohani bukan, tapi sebagai kebutuhan yang harus kita kasih makan, roh kitanya ini harus dikasih makan. Bicara disiplin tuh seperti begini ya Bapak Ibu, misalnya saya punya anak balita, saya punya jadwal sehari buat dia. Itu udah rutinitas, bangun kira-kira jam segini, kalau nggak bangun dibangunin supaya nggak kesiangan. Habis itu dia sarapan, habis itu dia mandi harus sikat gigi. Habis itu nanti dia main sebentar, seolah-olah dia main, tapi sebenarnya kadang-kadang saya masukin juga pendidikan di dalamnya, seperti mungkin dia nonton, tapi saya pasangin lagu-lagu yang mendidik, seperti lagu belajar huruf, belajar mengenal buah, mengenal binatang dan lain sebagainya. Itu sudah teratur, setiap hari seperti itu, sampai dia tidur lagi. Nah, itu saya harapkan udah menjadi darah daging buat dia jadi disiplin. Bagaimana apa jadinya ketika tiba-tiba tanpa aba-aba, terus seperti yang kita alami, saya bilang sama anak saya, mulai hari ini Mami udah nggak atur kamu lagi ya. Terserah kamu bangun jam berapa, kamu mau makan atau enggak, kamu mau mandi atau enggak, mau main handphone, nonton sepuasnya terserah, atau mau sikat gigi atau enggak terserah. Jadi saya cuma liatin aja. Tapi nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang ngebilangin, nggak ada yang ngingetin. Dan saya merasa itu seperti itulah awal-awal kita ketika lockdown kemarin. Nggak ada orang yang ngawasin, nggak ada orang yang ngingetin bahwa hari Minggu harus ibadah jam sekian. Kita bisa ibadah jam berapa aja, belum mandi, belum sikat gigi, udah masih pakai baju tidur sambil rebahan. Nggak ada yang ngawasin. Terserah mau gimana ibadahnya. Terserah gimana mau ketemu Tuhan. Kita lapar secara rohani. Mungkin kalau anak saya nanti dia lapar karena keasikan main, dia males makan, nggak ada yang ngingetin misalnya. Atau roh kita lapar untuk akan hal hadirat Tuhan. Terus daging kita yang lebih kuat ini mengabaikan itu. Akhirnya rohnya jadi kering. Rohnya kelaparan. Tapi cuek aja. Kan saya masih hidup, saya masih bisa jalan secara jasmani ya. Mata yang tertuju kepada Yesus. Terutama kasih-Nya. Kita baru aja merayakan Paskah, baru aja mengingat kembali pengorbanan Yesus. Saya rasa wah banget. Kalau kita masih ada hari ini, itu berarti kita
belum mati buat Yesus. Belum sampai mati lah pengorbanan kita buat Yesus. Tapi dia udah duluan mati buat kita. Dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan tekun memikul salib, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Tapi dia udah menerima upahnya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Poin yang kedua, meneladani ketekunan Yesus dalam Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, poin ini kita diingatkan lagi bahwa apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan Yesus mengerti. Karena dia pernah ada jadi manusia, dia pernah mengalami pergumulan, masalah keluarga, gak dipercaya sama keluarga, dihina, dicaci, dimaki, istilah bahasa hari-harinya digebukin orang, dikejar-kejar mau dibunuh, dicari-cari kesalahan, gak dihargai. Pernah semuanya dia pernah. Dan jadi dia tahu. Dan sampai dia dibilang bahwa dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Jangan sampai lah. Tapi mungkin dalam bahasa kiasan, beberapa dari kita pernah mengalami begitu beratnya kehidupan. Tapi tetap seperti Tuhan Yesus tekun dalam panggilannya, dalam pengiringannya, dalam misinya untuk menyampaikan apa yang Bapak mau sampaikan. Saya berdoa supaya kita semua juga bisa setekun Tuhan Yesus. Kita mau meneladani beliau, meneladani Yesus. Karena dia pernah menjadi manusia. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dia firmankan, itu pasti bisa dilakukan dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kekuatan dari Tuhan. Dan poin yang terakhir dalam Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dalam ayat yang kelima kita mundur sedikit. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika anak saya melakukan kesalahan, saya beritahu. Ketika dia ngeyel, anak kecil juga bisa ngeyel ternyata ya. Yang bungsu aja yang 1 tahun setengah dibilangin, Harel, no, enggak. Dia jawab kayak gitu, enggak. Ayo, say sorry, enggak. Baru belajar ngomong tapi udah pinter banget jawab, enggak. Dididik, nangis, wah, enggak apa-apa. Lebih baik dia nangis sekarang daripada nanti lebih susah lagi ngelempenginnya. Ketika didikan, ajaran itu diberikan gak mendatangkan sukacita, bisa jadi duka cita. Tapi ada maksud baik di balik itu. Ketika Tuhan mendidik kita, hari-hari ini mungkin Tuhan lagi didik kita, mendisiplinkan kita lagi. Mungkin gak mendatangkan sukacita, rasanya berat, rasanya gak adil, rasanya kok Tuhan gini-gini amat sih. Orang-orang lain bisa gak sampai begini kayak saya? Kenapa Tuhan sebegininya sama saya? Saya lihat Tuhan kasih pertolongan kayaknya gampang banget buat dia. Kenapa buat saya gak datang pertolongan itu? Bertahanlah. Sampai pertolongan itu datang. Karena kalau kita pikir sehari lepas sehari, sebenarnya kasih Tuhan tuh hari ini kita masih bisa bernafas.
Saya baca ada satu kutipan bahwa katanya butuh sekitar berapa ya? Berapa puluh triliun ya untuk bisa menyediakan oksigen bagi seluruh penduduk bumi dalam jangka waktu hanya 6 bulan. Triliunan. Dan itu kita hirup tiap hari bertahun-tahun. Menantikan hasil ketekunan bahwa Tuhan memberikan didikan bukan tanpa maksud. Udah pasti karena Dia mau kita menjadi anak-anak yang baik buat Dia. Ya, Bapak Ibu, hari ini firman-Nya sampai di sini mengenai disiplin diri. Nggak ada yang ngomelin kita, nggak ada yang akan juga kasih kita nilai rapot yang jelek, nggak ada. Itu balik ke diri kita masing-masing. Dan saya berharap, saya berdoa supaya kita semua udah bertahun-tahun Tuhan latih untuk mendisiplinkan diri. Hari-hari ini kita sama-sama bisa melalui ujian atas kedisiplinan diri kita, konsistensi kita dalam pengiringan akan Tuhan. Hal-hal yang sederhana. Baca Alkitab tiap hari, 1 pasal sehari, tapi konsisten. Berdoa. Ya, karena online misalnya kasih persembahan. Kalau biasa di gereja semua pasti kasih persembahan ya, tapi karena online gitu, Tapi percayalah Bapak Ibu, gak akan selamanya. Akan ada waktunya. Kita semua kembali beribadah bersama-sama. Karena mungkin latihannya udah selesai. Sampai di sini firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah kita melalui tema hari ini, disiplin diri, bisa kembali diingatkan untuk kita kembali mengingat tanggung jawab kita. Atau kebutuhan kita lebih tepatnya akan hadirat Tuhan. Kebutuhan kita akan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Saya bilang, Tuhan, kalau nggak Tuhan tuntun tiap hari, hari lepas hari, bisa mati ini rasanya. Biarlah Roh Kudus juga, Tuhan, bukan hanya hamba-Mu, tapi anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah hari ini. Roh Kudus taruhkan di hati mereka kembali, mengingat kembali rasa haus dan lapar akan Engkau, mendisiplinkan diri. Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan firman, aku sendiri ditolak. Seorang Paulus takut ditolak Tuhan, apalagi kita. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau meneguhkan hati kami untuk kami menaklukkan segala pikiran dan kehendak kami kepada pikiran dan kehendak Tuhan. Biar hari-hari ini kami semakin membutuhkan Engkau dan semakin mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Ajar kami dan sadarkan kami lagi Tuhan, betapa Tuhan Engkau Yesus sangat mengasihi kami. Di tengah apapun yang kami hadapi, di tengah apapun yang situasi yang kami jalani hari-hari ini Tuhan, kasih-Mu tetap ada bagi kami. Kasih-Mu tetap melimpah dalam hidup kami. Hari lepas hari, sehari lepas sehari, pertolongan Tuhan atas kami nyata. Mujizat-Mu setiap hari kami saksikan, kami alami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang hari ini menyaksikan ibadah ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, menyertai, melingkup, melimpah dalam kehidupannya secara pribadi dan keluarganya. Seisi rumahnya mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus bekerja dan gak akan pernah gagal. Dia akan melakukan apa yang Kau suruhkan untuk dilakukan dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kau mengasihi kami, Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.